Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kabar kalian yang belajar di rumah maupun ustadz ustadzah yang mengajar di sekolahan selalu diberi kesehatan dan nikmat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, kita akan bertemu dengan materi IPA. Hari ini kita akan belajar tentang IPA di subtema 3. Kemarin, minggu yang lalu, kita sudah belajar di subtema 1 dan subtema 2. Anak-anakku, Ustazah akan mengenalkan tim mata pelajaran IPA yang mengajar di kelas 4. Biar kalian mengenal satu persatu ya guru kelasnya, biar tidak hanya ustazah aja yang kalian kenal. Baik anak-anakku, di kelas 4A ada Ustazah Mita ya. Di kelas 4B dan E ada Ustazah Farida. Dan di kelas 4C ada Ustazah Rosi. Dan di kelas 4D ada Ustadz Aziz. Berikut KD 3.6 yaitu mendengarkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah, di materi ini kita akan belajar tentang pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Nah, anak-anakku, kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan pemantulan bunyi atau penyerapan bunyi. Baik, kita akan bahas satu persatu untuk mata pelajaran IPA ini. Nah, pemantulan bunyi anak-anakku. Pemantulan bunyi ini ada 3 macam, bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkeras suara. Yang kedua, gaung atau kerdam. Dan yang ketiga, gema. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkeras suara. Itu seperti apa ya bunyi pantul yang memperkeras suara? Nah, contohnya ketika kalian ada di kamar mandi dan kalian bernyanyi di kamar mandi dengan enaknya la 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 la. Nah, itu suara kalian akan terdengar nyaring atau terdengar semakin keras dan semakin enak didengar. Itu adalah contoh bahwa bunyi pantul memperkeras suaranya. Ya anak-anakku. Kemudian yang kedua, gaung atau kerdam. Nah, gaung atau kerdam ini kalian tahu nggak sih apa itu? Nggak tahu? Nah, gaung atau kerdam ini bunyi pantul yang muncul beberapa saat setelah bunyi asli. Jadi, gaung atau kerdam berbeda dengan bunyi pantul yang dapat memperkeras bunyi asli. Kalau gaung, dia hampir bersamaan munculnya ya. Contohnya ketika kalian berjalan-jalan di bioskop bersama ayah bundamu, kemudian kalian melihat bioskop dan mendengarkan suara-suara di bioskop itu. Nah, itu adalah salah satu contoh gaung atau kerdam. Kemudian lagi ini ada gema. Sudah tahu anakku gema itu apa? Belum? Atau sudah ada yang tahu? Nggak apa-apa kalau sudah ada yang tahu. Kita belajar lagi ya. Kalau gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jadi ini adalah terdengarnya butuh jeda waktu yang agak lama. Contohnya apa Ustazah? Contohnya ketika kalian berada di pegunungan atau kalian sedang berlibur di gunung, kemudian kalian berada di bawah gunung ya, teman kalian ada di atas puncak, kalian memanggil teman kalian, Ahmad, seperti itu. Suara kalian akan kembali muncul, Ahmad, Ahmad, dan Ahmad, seperti itu. Itu adalah contoh gema. Nah, kalian tadi sudah mendengar tentang gaung atau kerdam, terus
bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, terus gema. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang penyerapan bunyi. Nah, di sini anak-anakku, penyerapan bunyi, ternyata bunyi itu dapat menyerap. Dapat menyerap oleh benda apa aja ya itu ya kira-kira? Ternyata kalau tadi kan di pemantulan, Ustazah hampir lupa menjelaskan. Kalau di pemantulan itu, dia hanya bisa memantulkan oleh benda yang keras. Kalau benda yang lunak, Ustazah, kalau benda yang lunak itu dapat diserap oleh bunyi. Nah, contohnya apa, Ustazah? Coba kita lihat gambar di sampingnya. Di samping ini ada ruangan. Nah, di ruangan ini kalian menemukan apa aja, anak-anakku? Nomor 1 itu adalah karpet. Kalau karpet itu termasuk benda yang lunak atau yang keras? Apa? Betul, itu adalah termasuk benda yang lunak. Terus lagi nomor 2. Nomor 2 itu ada gambar apa? Ada gambar kursi, betul. Kalau kursi itu terbuat dari benda apa? Benda yang keras, betul. Ada lagi nomor 3. Nomor 3 itu gambarnya apa ya? Nomor 3 itu gambarnya ada bantal. Kalau bantal itu benda keras atau benda lunak, anak-anak? Betul, ada benda yang lunak. Terakhir, itu lagi ada nomor 4. Nomor 4 itu benda apa, anak-anak? Betul, itu adalah benda yang keras. Apa itu bendanya? Lemari, ya, pinter. Ya, soal yang nomor 2. Coba kita lihat huruf pertama. Klik. U. Kira-kira apa ya? Ini coba kita lihat lagi. B. Pasti sudah tahu ya, dinalar dulu kira-kira apa ya? BU. Berarti ada 2 huruf lagi yang belum. Kita buka. S. Sudah 3. Kita buka lagi. 1, 2, 3. Oh, ternyata jawabannya adalah busa. Jadi busa dapat menyerap bunyi, pintar. Sekarang kita ke pertanyaan menurun. Nah, nomor 1. Disebut apa bunyi pantul yang terdengar beberapa saat setelah bunyi asli? Ayo, disebut apa, anak-anak? Nomor 1 yang menurun disebut apa yuk? Masih ada 2 huruf yang belum terbuka. Kira-kira apa ya? Huruf pertama G, huruf terakhir A. Berarti ada 2 huruf lagi. Coba kita lihat. M. Oh, sudah mendekati sekali ya ini ya. Kurang 1 huruf lagi. Kira-kira apa ya? Kita buka bersama-sama. 1, 2, 3. Ternyata adalah jawabannya gema. Pintar. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 2 yang menurun. Segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita disebut apa? Ayo, mudah ini ya. Yang dapat didengar oleh telinga kita, semuanya itu apa ya kira-kira? Disebut apa itu ya? Coba kita lihat, kita buka. 3, 2, 1. Huruf ketiga adalah N, huruf pertama B. Masih ada 3 huruf lagi. Kita buka ya. Y. Ada 2 huruf lagi nak yang belum terbuka. Ayo, kalian sudah tahu apa belum? Sudah? Coba kita lihat lagi. I.
Nah, pintar. Tinggal satu lagi. Pasti sudah tahu ya. Coba kita lihat. Ternyata jawabannya adalah bunyi. Alhamdulillah, kita sudah bermain game bersama-sama. Baik anak-anakku, kalian tadi sudah menerima tentang pemantulan bunyi, terus sudah menerima lagi tentang penyerapan bunyi, dan kalian juga tadi sudah bermain game bersama Ustazah. Sekarang ada evaluasi untuk kalian. Kalian bisa kerjakan di buku tulis, dikerjakan langsung jawabannya saja ya. Soalnya tidak usah ditulis. Tetapi jika kalian ingin menulis soal, tidak apa-apa, Ustazah tidak melarang. Baik anak-anak, semoga hari ini ilmu yang kalian dapat bermanfaat ya. Terus jika Ustazah ada salah kata dalam pelajaran hari ini, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik anakku, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.